135 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 3/4 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dalam wadah campur 100 ml minyak goreng dengan 1 saset susu kental manis, 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk ketiga bahan sampai tercampur rata. Masukkan tepung ke dalam adonan secara bertahap ya, saya masukkan 2 kali. Ini nanti akan mudah saat mencampurnya. Tuangkan sebagian campuran santannya, kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai semua bahannya tercampur rata saja. Untuk tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah tepung dan campuran santannya dimasukkan semua, kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tepung dan campuran santannya tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dengan bantuan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena jika ada yang mengendap di bawah adonan dan tidak tercampur rata, maka bolunya akan gagal. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. 1 bagian adonan saya tambahkan sedikit pasta coklat, kemudian aduk pasta dengan adonannya sampai tercampur rata. Untuk 1 bagian adonan saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 20 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng sampai rata. Masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu. Untuk adonan bisa dimasukkan secara berselang-seling antara coklat dan putih ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Timpa adonan coklat seperti dalam video ya, 1 sendok makan per 1 sendok makan setiap menuangnya. Loyang bisa juga memakai diameter 18 cm. Timpa lagi dengan 1 sendok makan adonan coklatnya. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kukus adonan selama kurang lebih 35 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja.
Jangan lupa alasi dengan kain bersih untuk tutup panci pengukusnya agar airnya tidak menetes pada bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya mengembang, motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya, karena ini masih panas. Setelah bolunya benar-benar sudah dingin, potong-potong bolu sesuai selera. Masya Allah, hasil motif bolunya sudah terlihat benar-benar cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Haluskan 6 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya memakai ukuran kecil ya. Saya memakai pisang susu. Pisang bisa diganti dengan pisang jenis apa saja. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Pisang ini setara dengan 250 gram. Pisang tidak saya haluskan terlalu halus ya, agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Sisihkan pisangnya terlebih dahulu. 4 butir telur, 150 gram gula merah, saya memakai yang bubuk. Bisa juga memakai gula merah yang bongkahan kemudian disisir halus. 25 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan terendah terlebih dahulu sampai tercampur rata adonannya, kemudian naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. 1 saset susu kental manis putih. Mixer sampai pisang dan susunya tercampur rata saja dengan adonan. Campur 230 gram tepung terigu dengan setengah sendok teh baking powder. Terigu saya memakai protein sedang. Masukkan campuran tepung bertahap. Saya masukkan 2 kali ya, agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Setelah tepungnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Jadi jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. 150 ml minyak goreng, campur minyak dan adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata
dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 24 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kali ini saya beri topping sukade. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven dangkring ya. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar mengembang, warnanya juga sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya bagian atas bolu juga sudah kering. Bisa langsung dihentakkan satu kali seperti ini ya untuk loyangnya, untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyang, ataupun bisa juga disisir untuk bagian pinggiran bolunya. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mulus dan juga matangnya merata. Jika ditekan pakai jari dan bolunya cepat kembali ke semula, maka itu tandanya bolu juga sudah benar-benar matang. Setelah dingin, kemudian balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong ataupun dikemas jika untuk ide jualan. Saat dikemas ataupun dipotong-potong, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar potongannya rapi dan juga bolunya tidak mudah berjamur. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Tekstur bolunya sudah terlihat lembut dan gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus. ...140 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Masukkan 150 gram tepung terigu, masukkan bertahap. Saya masukkan 2 kali ya, agar lebih mudah saat mencampurnya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja.
dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Campur santan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai santannya tercampur rata saja dengan adonan. Masukkan sisa tepung terigunya tadi, kemudian aduk lagi dengan cara dimixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. 100 ml minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonannya. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu mixernya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Karena jika tidak tercampur dengan rata dan ada cairan yang mengendap juga, maka dipastikan bolunya akan gagal. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak, tidak saya timbang ya, jadi hanya saya kira-kira saja. Satu bagian adonan saya tambahkan dengan 20 gram susu bubuk. Aduk balik susu dengan adonannya sampai tercampur rata. Untuk yang satu bagian adonan lagi saya tambahkan 20 gram coklat bubuk. Saya ayak ya, karena kadang coklat bubuk itu ada yang menggumpal. Aduk sampai coklat bubuknya tercampur rata dengan adonan. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sudah saya olesi dengan margarin. Boleh juga dioles dengan minyak goreng. Masukkan adonan coklatnya seperti dalam video. Timpa dengan sebagian adonan putihnya tadi. Timpa lagi dengan sebagian adonan coklat. Masukkan sisa adonan putihnya, tapi saya sisakan sedikit untuk motifnya. Masukkan semua sisa adonan coklatnya. Ratakan adonannya agar lebih rapi. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan putih. Untuk motif bentuknya dikreasikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolu. Jangan lupa tutup panci pengukus diberi alas kain bersih agar airnya tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mengembang, motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah uap panasnya agak berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasil bolunya, motifnya atas bawah sama-sama cantik.
Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Pori-pori bolunya terlihat rapat, halus, itu tandanya bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 175 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dalam wadah campur 230 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk. Aduk semua bahannya sampai tercampur rata saja. Masukkan bahan kering ke dalam adonan bertahap 2 kali dengan cara diayak. Dimasukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonan. Diaduk seperti ini dulu ya sebelum dimixer agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai tercampur rata. Tambahkan juga 100 ml susu cair. Susu saya pakai susu kental manis putih yang saya tambah air sampai mencapai 100 ml. Dimasukkan bertahap juga ya agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Setelah semua bahan kering dan susunya dimasukkan semua, mixer sampai seluruh adonannya tercampur rata saja. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Saya rapikan dulu ya untuk bagian pinggiran adonan. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk adonan dan margarinnya sampai tercampur rata. Ini nanti untuk mempermudah saat dimasukkan ke dalam adonan yang banyak. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk mencampur margarin cair ke dalam adonan. Aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan karena bisa menyebabkan bolunya menjadi gagal. Ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan ini untuk motif pada bolu. Saya tambahkan sedikit pasta Black Forest, bisa juga diganti dengan pasta coklat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 9 cm.
Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan loyangnya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman kalian. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah diberi pasta tadi. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 35 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Setelah kurang lebih 35 menit saya panggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya terlihat jumbo penuh loyang ya, meskipun hanya memakai 3 telur. Benar-benar ekonomis, tetap menghasilkan bolu yang montok. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Agar motifnya tidak tenggelam, pastikan adonannya benar-benar kental. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang, atau bisa juga disisir bagian pinggirannya memakai spatula. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus, warnanya juga cantik. Biarkan bolu dingin terlebih dahulu. Setelah benar-benar dingin, siap dipotong-potong. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya lembut gempus-gempus. Untuk ide jualan tentunya akan sangat menguntungkan sekali di saat harga telur yang sangat mahal. Alhamdulillah, pori-porinya sangat halus, sudah terlihat teksturnya juga sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim.